Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Mas Bimo. Seperti katakan Bang Emrus tadi, walaupun kemudian sudah diadakan makan siang mengundang para tiga baca pres ini, tapi masih juga diragukan sebenarnya nanti realitanya pada saat pemilu berlangsung, Pak Jokowi ini kemudian bisa tetap netral. Mas Bimo. Oh ya, saya sebentar Pak. Jadi saya sering ketemu anak-anak muda termasuk anak saya kan generasi Gen Z. Dia sering sebut si A itu toksin deh gitu. Jadi dia sering menyebut bahwa ada seseorang yang membawa pengaruh buruk pada diri kita ya. Yang semula orang-orang itu baik, teman-temannya baik, tiba-tiba bersikap buruk, tindakannya buruk, pemikirannya buruk, bahkan moralnya gara-gara bergaul dengan orang yang disebut si toksin itu. Anak-anak muda sekarang begitu. Saya tahu persis bahwa Pak Jokowi pada dasarnya selama saya kenal adalah orang yang baik, bahkan juga presiden yang baik ya. Dan dalam periode kedua pun baik ya. Cuma akhir-akhir ini saja saya melihat ada suatu hal yang terkait dengan proses MK kemarin. Saya pun sudah ketemu Mas Wali. Mas Wali ada kecenderungan begini-begini sama Mas Gibran sudah saya sampaikan. Saya hanya khawatir pertemuan tadi adalah itu genuine Pak Jokowi. Dia sangat negarawan, dia cenderung bagaimana membangun position relationship yang teduh, yang harmonis. Itulah Pak Jokowi dan saya percaya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan akan menempatkan posisi netralitas walaupun putranya Mas Wali Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tetapi kalau Pak Jokowi kena si toksin tadi, ya, toksin relationship ini, saya khawatir instrumen negara akan bekerja dan tidak netral. Tapi saya juga percaya sama adik saya, Mas Andre, bahwa instrumen sekarang tidak memungkinkan iklim itu tidak demokratis. Alat Gen Z ini bisa memotret siapapun, mau Babinsa, mau Kapolsek, mau lurah sampai dengan bupati akan terpotret. Maka saya percaya Pak Joko Widodo selaku presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara tentu tidak akan mengorbankan resiko nama besarnya beliau karena saat ini Pak Jokowi mempunyai nilai yang sangat positif dengan kepuasan publik yang tinggi bahkan tidak hanya nasional tapi level dunia. Dan demokrasi adalah salah satu key indikator seorang pemimpin itu sukses atau tidak selain sukses secara ekonomi. Saya positive thinking bahwa Pak Jokowi akan menempatkan pada posisi netralitas seperti jamuan makan. Baik, ketika kenegarawanan ini diuji Pak Jokowi ini Bang Andre, ada catatan tersendiri juga mengenai hal ini karena harapannya tadi dari Kang Ujang harusnya Pak Jokowi kemudian bisa dilakukan atau juga bisa menunjukkan kenegarawanannya dalam momen seperti ini Bang Andre. Saya rasa beliau akan meninggalkan catatan legacy terbaik bagi bangsa dan negara. Untuk itu tentu kalau Pak Jokowi punya cita-cita meninggalkan legacy yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentu beliau akan berlaku netral. Ya. Beliau akan menjaga seluruh aparatnya. Tadi beliau sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah. Beliau sudah mengingatkan kepala daerah untuk tidak macam-macam, untuk berjalan netral. Nah untuk itu tentu Presiden harus memastikan seluruh perangkatnya. Para TNI, Polri, dan seluruh instrumen negara termasuk intelijen negara juga jangan sampai aneh-aneh gitu loh. Berpihak dengan kandidat tertentu dan juga partai tertentu. Nah, itu Presiden juga harus melihat seluruh instrumen negara yang ada. Bukan hanya yang terlihat, yang tidak terlihat seperti intelijen negara pun harus dilihat oleh Presiden Jokowi dan dipastikan oleh Presiden Jokowi untuk betul-betul netral. Itu pertama. Yang kedua, pertemuan ini baik dan diapresiasi oleh seluruh pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ini dengar Presiden, kita rutinkan saja sekali 2 minggu, sekali 3 minggu pertemuan ini supaya apa? Supaya tetap menjaga tensinya terjaga. Dengan pertemuan Presiden dan 3 kandidat capres yang ada ini menunjukkan kebersamaan. Sehingga yang di bawah akar rumput pun juga akan menjadi sejuk. Pemilu kita tidak lagi ada polarisasi, harapannya seperti itu. Saya rasa usulan saya disetujui oleh Mas Bimo, pimpinan saya di Komisi 6 dan juga Uni Irma, partner dan mitra saya di BWRT DPR RI. Saya rasa disetujui itu. Kita rutinkan saja sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Yang penting
Presiden Jokowi dan 3 capres bertemu dan memberikan kepada rakyat bahwa kita semua rukun-rukun saja, sehingga akar rumput tidak gampang dipecah belah, tidak gampang menerima hoax, menerima fitnah yang mungkin saja bisa saja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin pemilu kita ini berjalan secara sejuk, aman dan riang gembira. Begitu usulan saya begitu. Iya, Mbak Irma, ada usulan dari Bang Andre, tapi kemudian andai kata itu memang dirutinkan. Apa yang harus dilakukan juga dalam pertemuan seperti itu supaya tidak hanya sekedar jadi basa-basi ataupun juga seremonial, Mbak Irma, tapi betul-betul bisa menjadi salah satu alat untuk menjaga netralitas, Mbak Irma? Ya, seperti yang Andre sampaikan tadi, tentu Presiden minimal dalam waktu 2 bulan ke depan ada beberapa kali lagi untuk bisa minum kopi bareng, ya, kopi morning dengan 3 calon presiden ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi Kang Ujang Komarudin, ya, sebagai pengamat, mestinya memang harus seperti itu, memberikan pencerahan, pengamatan yang tidak malah membuat gaduh, gitu ya. Jangan kemudian malah pengamat tapi malah berpihak, kemudian bicara malah membuat orang makin menjadi tidak yakin bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik, dengan harmonis. Ya jangan gitu juga Bang Emrus. Nah, saya ingatkan juga dengan Bang Emrus supaya Bang Emrus sebagai pengamat ya berilah ya hasil pengamatan yang lebih bagus, lebih sejuk. Ya, jangan terlalu berpihak kepada salah satu calon presiden gitu. Saya sendiri, kami dari Partai Nasdem selalu berpositif thinking terhadap semua yang dilakukan oleh kawan-kawan. Karena apa? Karena kami yakin bahwa pemilu yang akan datang dengan segala kemampuan kami berkonsolidasi 3 partai politik bisa memenangkan kontes. Sepertinya ada hambatan, ada gangguan komunikasi kami dengan Mbak Irma, tapi mungkin juga Mbak Emrus akan memberikan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, saya kira terima kasih Bu Irma atas kritiknya. Saya kira saling mengkritik, besi sama besi ketemu saling gesek, jadi saling menajamkan. Jadi Bu Irma kita kritik, Bu Irma kritik kita sebagai pengamat, sehingga kita saling menajamkan. Yang pasti bahwa ketika kita berpendapat dijamin oleh undang-undang, katakanlah berpihak ke kiri atau ke kanan, itu adalah otonomi daripada orang yang mempunyai pendapat gitu ya. Dan itu adalah persepsi yang dibangun oleh Bu Irma. Nah, namun demikian saya sedikit menanggapi bahwa bagaimana menjaga netralitas Presiden Joko Widodo. Ada 2 catatan yang saya tawarkan, bahwa tidak melakukan keputusan kebijakan mengganti pemimpin atau katakanlah kepala jabatan, pejabat atau Kapolda selama sampai Februari pemilu. Karena tinggal 3 bulan lagi kok, nggak lama. Ditahan saja. Baru yang kedua, saran saya, walaupun itu memang adalah hak eksekutif, katakanlah memberikan bantuan beras dan lain-lain, alangkah baiknya bantuan itu dibicarakan dengan 3 kandidat. Jadi misalnya bantuan katakanlah ke Jawa Tengah atau ke daerah, panggillah 3 kandidat itu, mau kemana kita buat. Jadi ada semacam kekeluargaan yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta misalnya katakanlah karena itu diskresi dari menteri dan lain-lain, lalu dibuat bantuan karena di sana ada suatu tujuan politik. Saya kira tidak ada masalah kalau itu kita lakukan. Saya kira ketika 2 hal itu dilakukan sehingga benar-benar bahwa Pak Joko Widodo menunjukkan netralitasnya kepada ketiga kekuatan ini. Demikian. Baik, terakhir juga mungkin Kang Ujang, ini bagaimana kemudian pesan-pesannya kepada pihak pemimpin ataupun juga Presiden Jokowi untuk bisa menjaga netralitasnya? Ya, ini pertaruhan menjaga demokrasi. Jadi kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari kualitas pemilu. Nah, kualitas pemilu ini harus kita jaga bersama, terutama oleh Presiden yang memang diberi mandat ya untuk menjalankan katakanlah pesta demokrasi secara aman, damai, tertib, tentu dengan netralitas yang katakanlah tidak memihak kepada siapapun. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, ini momentum terbaik ya. Pak Jokowi momentumnya ingin meninggalkan legasi yang baik. Semua politisi juga sama, saya juga sebagai pengamat, sebagai dosen ingin juga memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa ini. Oleh karena itu ya mari kita bersama-sama ke depan bahwa kita bersepakat dari hari ini gitu bahwa Pak Jokowi harus netral. Kita semua juga berdiri untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Saya yakin bisa. Ini kita membangun demokrasi yang sehat, pemilu yang bermartabat sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin betul-betul yang berkualitas. Jadi kalau demokrasinya berkualitas, pemilunya berkualitas, maka akan menghasilkan tadi capres-cawapres yang berkualitas. Nah, inti daripada pembangunan Indonesia kan di situ, menghasilkan pemilu ini dengan jumlah
biaya yang tinggi itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Mbak Putri. Baik, sepertinya Mbak Irma juga kita sudah terhubung. Tadi kan sempat terhenti di tengah Mbak Irma. Mungkin ada yang tersisa ingin disampaikan lagi Mbak Irma? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama ya tokoh-tokoh politik, pengamat ya bisa memberikan kesejukan ya, bisa memberikan pencerahan yang konstruktif gitu ya. Kalau kita selalu dengan negative thinking ya, selalu dengan saya tidak percaya, saya begini, saya begitu, ini malah akan menimbulkan kegaduhan menurut saya. Untuk itu, mari Andre, Mas Bimo, saya yakin kita semua yakin bahwa Indonesia ini ke depan akan baik-baik saja. Insya Allah kita semua akan mengawal proses kontestasi politik ini agar menjadi kontestasi politik yang clear. Ya, kita semua bisa mengawal, masing-masing partai bisa mengawal, masing-masing dari semua tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini bisa mengawal agar pemilu ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada kecurangan. Saya kira itu yang penting kita sampaikan kepada publik agar publik juga tercerahkan, gitu ya. Jangan kemudian kita memberikan hal-hal negatif yang kemudian malah masyarakat menjadi menjadi makin tidak percaya ya dengan bangsanya sendiri, dengan pemerintahnya sendiri. Itu juga akan menjadi tidak baik untuk kita. Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Putri, terima kasih. Baik, terakhir juga mungkin Bang Andre dan Mas Bimo, bagaimana harapan tadi disampaikan oleh Mbak Irma supaya kita masing-masing, Bang Andre, kemudian juga Mas Bimo mengawal partainya masing-masing, koalisi masing-masing untuk juga bisa mengajak semuanya agar pemilu ini bisa adem ayem begitu. Silakan Bang Andre. Ya, Putri, dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami ya, seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau untuk bicara hal yang positif saja tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami dilarang oleh Pak Prabowo ya untuk bicara negatif atau menjelekkan kandidat-kandidat lain. Inilah jadi pegangan kami. Fokus kami hanya dua, bagaimana bicara yang positif tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua, bagaimana mensosialisasikan program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tanpa perlu mengomentari kandidat lain, memberikan negatif campaign, atau menyebar hoax, bahkan menjelek-jelekkan kandidat lain. Itu pesan Pak Prabowo. Bahkan beliau menyampaikan, kalau kalian tidak bisa ikut, silakan keluar dari barisan beliau. Karena beliau ingin sekali lagi pemilu 2024, pemilu yang riang dan gembira. Karena kita semua keluarga besar Indonesia. Siapapun presiden terpilih adalah presiden Republik Indonesia. Presiden kita semua. Itu pesan Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau. Baik, terakhir begitu, juga Putri. Baik, Bang Andre. Terakhir Mas Bimo, silakan Mas Bimo, penutup juga Mas Bimo. Ya, calon presiden Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai track record dan komitmen untuk Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih mengedepankan pada aspek penegakan hukum, khususnya adalah masalah yang terkait dengan masalah korupsi yang sangat brutal dan berdampak pada kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk itu, dalam hal kaitan Pilpres tahun 2024, kami percaya tontonan hari ini yang disuguhkan oleh Pak Presiden Jokowi adalah sesuatu model bagaimana demokrasi Pancasila, apapun di tengah perbedaan, kita tetap bisa membangun silaturahmi dengan prinsip gotong royong. Kami percaya walaupun restu dari Pak Jokowi kepada Mas Wali Kota Gibran itu telah diberikan, kami melihat itu adalah satu hal yang wajar sebagai bapak kepada putranya Mas Wali Kota Gibran. Tetapi sebagai kepala negara beliau sudah menyatakan sendiri bahwa Pak Jokowi akan netral. Apa artinya kalau Pak Jokowi menyampaikan netral?
seluruh instrumen negara akan berdiri ya, di kaki yang sama, menjaga jarak yang sama, tidak ada anak tiri atau anak yang lebih dekat. Ya. Artinya bahwa Pilpres kali ini akan menjadi hajatan publik, bukan hajatannya pemerintahan atau hajatan domestik. Saya percaya itu karena Pak Jokowi tentu akan meninggalkan legacy tadi sebagai Pak Jokowi yang baik secara pribadi maupun sebagai kepala negara yang baik, dan Pak Jokowi juga akan menempatkan posisi netral karena Pak Jokowi tahu bahwa rakyat sekarang sudah cerdas bagaimana sosok yang memang itu bisa memimpin dan meneruskan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih cepat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Bimo, Bang Andre juga terima kasih, Mbak Irma juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kang Ujang juga terima kasih, Bang Emrus terima kasih. Dan pemirsa, kami masih punya kabar-kabar menarik lainnya tentunya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.